Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda, sahabat BN. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa berkehendak, siapapun penciptanya, Fir'aun sekalipun tidak akan bisa menghalangi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Yang hendak saya sampaikan pada kesempatan ini, kita telah merasa bahwa Anies Baswedan sama sekali tidak akan ada lagi peluang sebesar rambut di belah 7 pun untuk maju di Pilkada Jakarta. PDIP satu-satunya partai yang tinggal lagi yang tidak masuk ke koalisi penguasa atau koalisi Indonesia Maju untuk mengusung Cagup Ridwan Kamil. Tidak ada lagi menurut kita peluangnya sebesar benang pun untuk mengusung pasangan calon gubernur, wakil gubernur di Jakarta untuk Pilkada 2024 ini. Tetapi ternyata Allah berkehendak lain. Munculnya hari ini putusan Mahkamah Konstitusi merubah seluruh persepsi apa yang kita rasa tidak mungkin terjadi itu. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130 tambahan Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Putusan MK hari ini telah melempangkan jalan PDIP untuk mengusung satu pasang calon gubernur wakil gubernur Jakarta
untuk Pilkada 2024 ini. Adakah yang masih tidak percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sekarang ini? Kalau masih ada, mungkin telah terbalik cara berpikirnya itu. Sahabat BN, kita melihat apa yang terjadi hari ini. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, masih sayang kepada negara Republik Indonesia ini dengan prinsip berdemokrasi yang selama ini telah diemban oleh bangsa ini. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, masih menginginkan Indonesia ini berada di dalam tataran negara demokrasi yang fair. Setidaknya fair di dalam mengusung tokoh yang diinginkan rakyat banyak seperti di Jakarta ini. Sahabat BN, tentu saja rakyat Jakarta berharap PDIP tidak lagi berpikir ke sana kemari, kecuali berpikir untuk memajukan, untuk mengusung dan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur dengan kader PDIP sebagai calon wakil gubernur. Sahabat BN, dengan demikian PDIP akan tercatat di dalam lembaran sejarah demokrasi Republik Indonesia, khususnya di Jakarta. Dan catatan ini mudah-mudahan akan semakin dilihat, disaksikan oleh rakyat pada pemilu dan pilpres tahun 2029 nanti. Di saat-saat seluruh partai telah berada di koalisi penguasa, termasuk teman setia Anies Baswedan, Partai PKS, dan sahabat Karim Anies Baswedan, Partai Nasdem, serta kawan akrab Anies Baswedan, Partai PKB, dan tinggal hanya yang bertahan satu partai saja, PDIP. Disinilah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memperlihatkan kekuasaannya. Dan dengan putusan MK hari ini, PDIP bisa mengusung satu pasang calon tanpa memerlukan bergabung dengan partai lain di Pilkada Jakarta. Dengan munculnya putusan MK hari ini, ada yang mengatakan nyawa Anies Baswedan hidup lagi. Ada yang mengatakan demokrasi di Jakarta khususnya, di Indonesia umumnya, tumbuh lagi. Ada juga malah yang mengatakan bahwa raungan, tangisan, jeritan rakyat kecil, rakyat jelata, rakyat banyak, khususnya di Jakarta, umumnya di Republik ini, telah dihijabah oleh Yang Maha Kuasa. Sahabat BN, sekali lagi, rakyat Jakarta tentu mengharapkan PDIP memperlihatkan keberpihakannya kepada rakyat Jakarta dengan mengusung Anies Baswedan dengan kader PDIP. Sebutlah dia Hendral Prihardi. Sekali lagi sahabat BN, di saat-saat yang genting ini, MK telah memperlihatkan keberpihakannya kepada rakyat. Dan mudah-mudahan MK tetap istiqomah dengan keberpihakannya kepada rakyat seperti ini sampai nanti ke akhir pesta demokrasi Pilkada 2024 ini. Jika sempat nanti ada permainan-permainan yang tidak fair di dalam pelaksanaan Pilkada 2024, rakyat tentu berharap keistiqomahan MK akan membredel seluruh dugaan kecurangan
terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024. Baik dilakukan oleh siapapun juga dia. Demikian sebabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.